Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Widun. Saya mahasiswa keperawatan S1 dari Setikes Kendal. Di sini saya akan melakukan konseling pada penderita HIV dengan penyalahgunaan nafsa. Yang sebelum melakukan konseling, kita lakukan yang pertama kontrak waktu dengan pasien. Kita lakukan kontrak waktu untuk konseling, kita batasi waktunya kisaran 5-15 menit. Untuk yang selanjutnya kita sediakan alat dan bahan. Yang pertama, alatnya kita sediakan inform consent. Tujuan dari inform consent untuk menjaga keprivasian antara si pasien. Yang selanjutnya kita lakukan alat selanjutnya dengan media leaflet maupun dengan media lainnya yang akan disediakan oleh pemateri. Dan untuk tujuan dari konseling penyalahgunaan nafsa itu, yang pertama itu untuk meminimalisir atau mengurangi angka kecanduan pada penderita tersebut. Yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas kesehatan bagi para penyintas atau pemakai nafsa tersebut. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, nama saya Wahid, sering dipanggil Wahid. Saya mahasiswa keperawatan dari Setikes Kendal. Di sini saya akan melakukan konseling pada panjenengan nih, Mbak. Itu tentang penyalahgunaan nafsa pada penyintas penderita HIV. Ya. Sebelumnya saya dapat data ini dari Pak Guyuban di warung-warung Pantura. Salah satunya Mbak masuk daftar. Nah, di sini saya akan melakukan konseling untuk menggali beberapa pengalaman-pengalaman Mbak, dan kita akan menjelaskan tentang pengetahuan nafsa itu apa. Yang pertama, nama Mbak siapa? Nama saya Desi. Desi ya. Ya, sebelum melakukan kita bincang-bincang lebih lanjut, kita alangkah baiknya melakukan inform consent. Nanti kita data panjenengan di sini. Nanti kita untuk data kita gali. Nanti untuk inform consent ini nanti kita tidak bakal publikasikan. Ini semua privasi. Kita bincang-bincang di sini di ruang tertutup, nggak ada yang bisa mendengarkan satu sama sekali. Nah, dari sini nanti juga tempelan aja, terbuka, nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Nah, kita melakukan diskusi konseling ini, kita memerlukan waktu paling kurang lebih 5-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Iya, Mbak. Sebelumnya saya bertanya, tadi namanya Mbak Desi ya. Iya. Untuk itu sebelumnya kenapa Mbak kok terjerumus dan sampai jadi penyintas HIV? Mohon diceritakan awal mulanya gimana kok sampai terpapar HIV dan sering katanya menggunakan bagian dari nafsa itu. Apakah Mbak sudah tahu apa itu nafsa? Ya, sedikit tahu, tapi ya karena mungkin karena karena kebutuhan ya, karena terpaksa sih sebenarnya. Jadi ya gimana, jadi saya coba. Awal saya coba-coba itu dari saya cerai sama suami saya. Dari situ saya benar-benar stres, anaknya banyak, terus ya saya sering ngalamun, saya sering bengong. Terus teman saya datang menghibur saya, mengajak saya untuk agar saya itu tidak seperti itu terus. Dan di situ saya dikasih untuk menenangkan pikiran, ya dikasih minuman-minuman keras biar saya itu terhibur, biar saya itu merasa lega, tidak terbebani dengan masalah tersebut. Terus ya
sering seperti itu, jadinya sering mengkonsumsi minum-minuman itu. Nah, terus juga dari situ, jadi kalau ada masalah sedikit, saya jadi pinginnya minum minuman alkohol tersebut. Saya pergi ke situ, terus di situ juga saya sering digoda sama cowok-cowok. Terus juga ya karena saya nggak punya suami juga kan, jadinya ya saya posisi mabuk juga, jadi ya saya mau. Terus juga banyak yang cowok-cowok tersebut memberikan iming-iming berupa uang. Terus juga ya karena ekonominya saya sedang sulit untuk menghidupi anak-anak saya, ya saya mau. Jadinya saya banyak sekali laki-laki yang maaf sudah seperti itu sama saya. Mbaknya itu berawal mula sering menggunakan nafsa itu jenis alkohol ya, sering join dengan teman-teman itu dengan mabuk-mabukan. Nafsa kan ada golongan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif itu seperti rokok, psikotropika seperti golongan distro, batu-batan batu yang dijajakan anak-anak muda sekarang itu ngomik satu hempek. Kemudian alkohol ya itu tadi jenisnya ada beberapa, ada vodka, AO dan lain-lain yang mengandung alkohol. Untuk narkotika itu ada yang bisa kayak ganja, ada juga serbu itu nanti yang biasa buat ngefly. Dari situ berarti awal mulanya Mbak pecandu golongan nafsa ya, sering menggunakan hampir tiap hari ya dulu. Iya. Dari setelah kecanduan itu timbullah pergaulan bebas karena broken ya, sering berhubungan karena terdesak ekonomi ya mau. Dan di situ Mbak baru menyadari bahwa berhubungan bebas itu, seks bebas itu mengakibatkan sampai sekarang ini baru diketahui ya HIV ya. Dari itu apa harapan Mbak dari itu, tujuan Mbak kesini itu apa? Ya, saya ingin menceritakan pengalaman buruk saya yang seperti itu. Saya juga ingin tidak ingin agar tidak seperti itu lagi. Makanya saya ingin konsul sama masnya agar bisa memberikan saya solusi seperti itu. Meningkatkan imunitas HIV itu, kalau sudah terpapar HIV itu ya istilahnya nggak bakal sembuh. Mbaknya disyukuri, yang penting berobat rutin. Nanti ya setelah dilakukan konseling ini, mbaknya berobat rutin ke puskesmas kontrol biar kesehatannya terkontrol ya, nggak usah disesali karena itu sudah terlanjur. Kita hanya bisa merubah dan mempertahankan posisi kesehatan kita dengan pola hidup sehat tadi. Untuk selanjutnya itu harapan mbaknya dari konseling ini, apakah ada orang terdekat dikasih tahu atau tidak? Ya jangan mas, soalnya juga misalkan ada yang tahu, saya takutnya itu dampaknya sama anak saya, nanti malah anak saya jadi dikucilkan atau seperti apa, atau ya diasingkan sama teman-temannya, sama tetangga dan juga lainnya. Oke, ya berarti kita jaga privasi dari konsultasi pagi hari ini. Kita lakukan nggak usah di-share ke orang terdekat yang Mbak sayangi ya. Ya, yang pertama untuk penyalahgunaan nafsa itu kita hindari. Ya, kalau sering rokokan, yang sehari menghabiskan 1 bungkus lebih, ya dikurangi bertahap. Kalau tiap habis makan atau apa ya apa, berarti sehari 3 batang. Nanti diturunkan lagi, dialihkan dengan kegiatan lain, bisa makan permen dan lain-lain. Lah untuk mabuk-mabukan alkoholik itu malah lebih baiknya ditinggalkan ketika stres. Kalau stres dulu lari ke alkohol, sekarang kita tinggalkan semua hal itu.
kita jauhi. Kalau ada yang ngajak minum-minuman lagi, kita jauhi. Tinggalkan dengan cara menghibur diri dengan kegiatan lain, sibukkan dengan istilahnya musyawarah atau diskusi dengan orang-orang yang benar percaya dan bisa mengasih solusi. Kalau masih jenuh bisa kesini, nanti bisa konsultasi dengan saya kembali. Dan kalau ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa sharing via telepon. Untuk konseling pada pagi hari ini saya cukupkan. Apakah mbaknya sudah puas? Ya, nanti misalkan ada yang perlu saya konsultan lagi, nanti bisa datang ke sini atau bisa minta nomornya masnya aja. Iya, baik. Nanti saya kasih nomornya. Kita konsultasi selanjutnya bisa kita agendakan di lain waktu. Kalau ada kendala masalah apa bisa di-sharingkan di sini. Ya mudah-mudahan dari konseling ini bisa yang pertama meningkatkan kesehatan Mbak. Yang kedua untuk menghentikan tindakan-tindakan masa lampau yang merusak kesehatan yang seperti penyalahgunaan nafsu tersebut. Ya, untuk mengurangi kecanduan di nafsu tersebut. Yang ketiga yaitu pola hidup pada penderita HIV. Nah, kalau sudah terkena HIV itu kan imunnya lemah. Kalau kita hari-hari mabuk minum itu kan malah merusak semua organ. Nah, dari itu untuk mencegah imunitas itu lemah, kita mbaknya harus sering-sering check up ke puskesmas, minum obat-obatan yang diberikan dari puskesmas itu rutin, ARV. Ya, gitu ya, Pak. Bisa diterima, Pak? Bisa, Mas. Ya, untuk diskusi pada pagi hari ini saya cukupkan ya, Pak. Saya pamit, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.